Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang siap untuk melayani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu GKI Immanuel Bareng Tongko. Hari ini nih, Minggu 29 Agustus 2021. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan namanya dan mendengarkan firman-Nya di ibadah pagi hari ini. Adik-adik, kita siap untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian, hati yang gembira adalah Allah. Teman-teman, kita akan angkat satu pujian senyum dan berbuka gembira. Angkat
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan, sekarang kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkatinya. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, kembali kita angkat lagi satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita mengangkat pujian Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada di hadapanmu, jangan lelah. Kemuliaan padamu akan terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada di hadapanmu, jangan lelah. Demi Tuhan Yesus Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada di hadapanmu, jangan lelah. Kemuliaan padamu akan terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada di hadapanmu, jangan lelah. Demi Tuhan Yesus tersenyum. Adik-adik yang luar biasa, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas setiap kasih penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami semua anak-anak Tuhan mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, masih pada semangat kan? Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kalau minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Paulus dan Silas yang bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia. Hari ini pun kita akan mendengarkan cerita tentang Paulus dan Silas lagi ya adik-adik. Nanti kita akan menyaksikan sebuah tayangan video. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar
tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Wah, adik-adik, kasihan sekali ya Paulus dan Silas. Walaupun mereka tidak bersalah, tetapi mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan tangan dan kaki mereka diikat dan mereka dipukuli sampai terluka. Tapi walaupun Paulus dan Silas dalam masa-masa yang sulit, mereka tidak marah-marah ya adik-adik. Mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka tetap bersuka cita. Bahkan di dalam penjara mereka tetap berdoa, tetap bernyanyi, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Adik-adik, Paulus dan Silas tetap berdoa dan tetap memuji Tuhan karena mereka tahu bahwa dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, Tuhan Yesus pasti ada bersama mereka dan akan menolong mereka. Dan akhirnya adik-adik, dengan pertolongan kepala penjara, Paulus dan Silas yang memang tidak bersalah kemudian dikeluarkan dari penjara. Adik-adik, mungkin adik-adik saat ini mengalami hal-hal yang membuat adik-adik kecewa, sedih, atau marah. Tetapi dari cerita Paulus dan Silas kita belajar bahwa kita harus tetap bersukacita, tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur. Karena kita harus percaya dimanapun kita berada, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus akan selalu ada. Dan terlebih lagi saat kita datang memohon pertolongan Tuhan dalam doa, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap adik-adik, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah mereka dengarkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati dan menyertai mereka, sehingga mereka boleh dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar,
yang takut akan Tuhan dan selalu dengar-dengaran akan nasihat papa dan mama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pendeta, penginjil, penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu, dan setiap orang yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat sehingga boleh melakukan setiap pelayanan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, buat setiap pemimpin kami Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan Yesus memberkati mereka sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka dengan baik, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat hidup dalam damai dan sejahtera. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengirimkan video hafalan minggu lalu, dan ini dia. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Amin. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Dan ini dia ayat hafalan untuk minggu ini. Buat adik-adik yang lahir di bulan Agustus, ibu dan kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, selalu sehat, dan senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkati, biarlah berguna bagi pelayanan-Mu, khususnya di GKE. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami dalam pekerjaannya. Tuhan, ini doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian Jangan Lelah.
doa kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk adik-adik yang di rumah, kita patuhi protokol kesehatan ya. Memakai masker bila keluar rumah, mencuci tangan di alir yang mengalir, dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.